Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rahayu, NIM 2042067 ingin mempresentasikan mengenai analisis regresi linear. Yang pertama, kita menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Jadi pertama-tama kita membuka aplikasi Excel terlebih dahulu, lalu kita masukin datanya, contohnya seperti ini, tingkat penjualan, biaya produksi. Setelah itu kita ketik angka yang kita inginkan, lalu setelah itu kita copy angkanya saja, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ada data view dan variable view. Kita paste data yang kita copy di Excel tadi menggunakan data view. Nah, setelah angkanya muncul, kita klik variable view. Lalu name-nya kita ganti sesuai judulnya tadi, yaitu biaya dan penjualan. Lalu untuk desimal itu harus diganti 0. Dan label juga seperti judul, yaitu biaya produksi dan tingkat penjualan. Setelah itu untuk user kita ganti scale. Nah, setelah selesai kita kembali lagi ke data view. Angkanya sudah berubah. Lalu kita klik analis, regression, lalu linear. Nah, untuk biaya produksi itu masuk ke independen dan tingkat penjualan masuk ke independen. Setelah itu kita klik statistik dan kita centang Durbin Watson, continue, lalu kita klik plot. Nah, untuk spreadsheet ini masuk ke kolom Y, dan untuk ini masuk ke kolom XZ. Nah, setelah itu kita centang normal probability. Lalu continue, lalu kita klik OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri, mulai dari variabel enter, model summary, ANOVA, sampai ke grafiknya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, output variabel enter itu dari tabel ini, bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah biaya produksi dan variabel independennya itu adalah tingkat penjualan, dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed, sedangkan metode regresinya menggunakan enter. Lalu untuk model summary itu R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel independen. Dalam regresi sederhana, angka R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi persen antara variabel X terhadap Y. Angka R didapat senilai 0,959 dan artinya korelasi antara variabel biaya produksi dengan tingkat penjualan itu sebesar 0,959. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Untuk R-square-nya sendiri itu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Nilai R kuadrat atau R square itu sebesar 0,921. Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel biaya produksi terhadap tingkat penjualan sebesar 92,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selanjutnya, adjusted R square yang ini itu
nilainya sebesar 0,913, juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjuster R-square ini biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari 2 variabel independen. Standard error of the estimate yang ini adalah ukuran kesalahan prediksi nilai sebesar 1877701.514 yang artinya kesalahan dalam memprediksi tingkat penjualan itu sebesar 1877701.514. Selanjutnya kita ke output ANOVA. Nah, di output ANOVA ini ada unstarted coefficient yang artinya adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data variabel dependen. Misal, Rp% disebut koefisien B terdiri dari konstanta atau harga Y jika X sama dengan 0 dan koefisien regresi nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X. Nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear, sedangkan standard error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi standard error. Lalu selanjutnya ada standard koefisien. Untuk standar koefisien ini, nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu, nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin tidak kuat. T hitung adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikannya, itu angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Selanjutnya itu ada signifikan. Signifikansi adalah besar probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Persamaan regresi untuk regresi linear sederhana sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Yang artinya Y aksen nilai prediksi variabel dependen, A konstanta, B koefisien regresi yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y aksen yang didasarkan variabel X, dan X sendiri adalah variabel independen. Selanjutnya nilai konstanta A adalah min 16511080.186 dan untuk nilai koefisien regresi variabel B itu bernilai positif yaitu 7,375 yang artinya bahwa setiap peningkatan biaya produksi sebesar Rp1 maka tingkat penjualan juga akan meningkat sebesar Rp7.375. Dan selanjutnya untuk uji T sendiri, yaitu grafiknya, yaitu sebelum kita menuju ke grafik itu uji T pada kasus ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya produksi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat penjualan. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Untuk pengujiannya itu yang pertama merumuskan hipotesis H0 yaitu biaya produksi tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. HA biaya produksi berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Lalu setelah itu menghitung T hitung dan signifikansi dari output didapat
T hitungnya itu sebesar 10.766 dan signifikansi 0 itu menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 atau 2 sama dengan 0,025 dengan derajat sebesar DF sama dengan N-2 atau 12 min 2, 12 tadi itu data yang ada di Excel, itu sebanyak 12 datanya. Jadi 12 dikurangi 2 sama dengan 10, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,228. Kriteria pengujian T tabel lebih besar daripada T hitung, lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya berdasarkan signifikansi, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Terakhir itu membuat kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan dari data yang saya buat tadi, itu nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Atau tadi nilai T hitungnya 10.766 lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2.222,8 dan signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Jadi maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Yang selanjutnya uji asumsi klasik regresi itu untuk grafiknya sendiri itu uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal. Nah, dari grafik itu dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Contohnya seperti ini. Dan jika titik-titiknya itu tidak menyebar di sekitar garis, itu nilai residual dikatakan tidak normal. Dan selanjutnya uji korelasi dapat dilihat di model summary-nya. Yaitu disimpulkan untuk uji korelasi nilai Durbin-Watson sebesar 1101 karena nilai DW terletak antara DL, mohon maaf, untuk Durbin-Watsonnya 1151, jadi untuk DL-nya sendiri itu adalah 0,9708 lebih kecil daripada 1,151 dan lebih kecil daripada 13,314. Atau nilainya dikatakan tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Dan untuk uji heterokedastisitasnya dapat dilihat dari ini, itu bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis regresi linier menggunakan analisis regresi linier sederhana. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.